Cerita ini terinspirasi dari cerita rakyat Pantai Cermin. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di pesisir Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Seberang Bedagai, berdirilah sebuah kerajaan makmur yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Sang raja memiliki seorang putri tunggal yang kecantikannya tersohor hingga ke negeri seberang. Bukan hanya kecantikan yang memikat, tetapi kulit sang putri begitu putih dan bersih, seolah-olah cahaya matahari pun enggan beranjak darinya. Namun, yang lebih memikat dari kecantikannya adalah budi pekertinya. Suatu hari, di istananya yang megah, sang putri sedang berjalan-jalan di taman bersama dayang-dayangnya sambil melihat bunga-bunga yang bermekaran. Wah, cantik sekali bunga ini. Warnanya cerah dan harumnya sungguh menenangkan hati. Bunga ini seperti tuanku Sri Putri Cermin yang baik hati, elok, santun, serta menjadi perempuan kasih sekalian rakyat. Ucap dayang mengagumi sang putri sehingga membuatnya malu. Nah, tidaklah aku secantik itu, dayangku. Kalau sedang menikmati keindahan bunga-bunga yang mekaran di taman, sang putri melihat seorang anak perempuan bersama ibunya yang sedang melintasi istana mereka yang besar. Sang anak lihat begitu lemah dan pucat. Melihat itu, sang putri pun datang menghampirinya. Wahai adik kecil, siapakah namamu? Apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat lemah dan pucat. Dengan itu, sang ibu dan anakku menjadi takut karena mereka dihampiri oleh sang putri. Ampun tuanku, sebenarnya anak hamba sedang sakit dan hamba berencana untuk membawanya berobat. Mengapa kau membawanya dengan berjalan kaki? Lihatlah, dia sudah sangat lelah dan lemah. Sebenarnya, uang hamba hanya cukup untuk berobat. Tidak cukup bila harus menaiki kendaraan umum. Dan jika harus menggendongnya pun, hamba sudah tidak kuat lagi. Karena dia sudah besar, jadi hamba membawanya dengan berjalan kaki. Dengan itu, sang putri pun merasa iba. Sifat penyayang dan penuh kasihnya tak bisa tinggal diam. Dia pun segera memerintahkan para dayang. Wah, dayang, tolong ambilkan uang dan beberapa potong roti. Baik, tuanku. Ini ada sedikit uang. Pergilah cari kendaraan umum agar putrimu tidak kelelahan. Ini juga ada beberapa potong roti. Semoga putrimu cepat sembuh. Mendengar itu, sang ibu pun menjadi senyum penuh haru. Terima kasih, putri. Kau tidak hanya berparas elok, tetapi memiliki hati yang emas. Kabar tentang kecantikan dan kebaikan sang putri pun akhirnya sampailah kepada pangeran di seluruh penjuru daerah. Satu demi satu lamaran datang, tapi tidak ada yang dapat meluluhkan hati sang putri. Karena ia tak mencari kekayaan ataupun emas, melainkan sebuah ketulusan yang murni. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan yang kuat dari negeri seberang datang membawa ribuan hadiah mewah. Pangeran ini dikenal sombong dan dapat menemukan apa saja yang ia inginkan dengan mudah. Sudah banyak gadis-gadis menjadi korbannya. Dengan tegas namun lembut, Putri Sri Putri Cermin menolak lamaran tersebut. Karena ia tahu ia hanya menginginkan kecantikannya, bukan jiwanya. Wahai Raja yang mulia, lihatlah ribuan emas yang kubawa ini. Aku datang kemari untuk membawa putrimu menjadi permaisuriku. Tidak ada yang dapat menolak lamaran sehebat lamaranku. Tenang, pangeran. Pernikahan bukan soal harta. Keputusan ada di tangan putriku sendiri. Tak perlu kau tanya. Sudah pasti ia akan menerimanya. Hadiahku ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kerajaan kecil kalian. Hahaha. Maafkan saya, pangeran. Hati tidak bisa dibeli dengan emas. Saya
mengulur telapak tangan, Nyi Ruham bertadahkan. Namun maaf, hajat pangeran belum dapat saya tunaikan. Saya harap pangeran tidak bersusah hati, karena bunga bukanlah setangkai, kumbang bukan pula seekor. Mendengar itu, sang pangeran pun menjadi marah. Apa? Kau menghinaku di depan pengawalku? Ingat, jika kau tidak mau ikut secara baik-baik, aku akan membawamu ke istanaku dan aku akan kembali ke pengawalku dan akan merekatkan istana ini. Dan tunggulah, aku akan menyeretmu ke istanaku. Melihat rakyatnya terancam bahaya, sang putri pun berpikir keras. Ia tidak ingin menjadi penumpang darah, tapi ia juga tidak sudi menyerahkan dirinya kepada seorang yang tidak berhati mulia. Melihat kerajaan dan putrinya dihina, sang raja pun menjadi marah. Pengawal, cepat kumpulkan pasukan perang. Pasukan kita akan melawan pasukan mereka. Hendak damai dilawan damai, hendak perang giling peluru. Jangan karena kerajaan mereka lebih besar dari kerajaanku, mereka bisa seenaknya pada putriku, ucap Raja Muka. Tenangkan diri ayahanda, tentulah semua ada jalan keluarnya. Narik rambut di dalam tepung, putus jangan rambut, tepung jangan pula berserak. Jika kita berperang, tentu akan terjadi pertumpahan darah pada rakyat kita. Lantas, apakah kau akan menerimanya untuk menjadi permaisurinya? Tidak, ayahanda. Maka tidak ada pilihan lain. Kita harus berperang melawan kerajaan mereka. Demi kemaslahatan rakyat kita, izinkanlah putrimu hidup sebagai sumbu pelita yang memberi cahaya dengan menghabiskan minyak sendiri. Apa maksudmu, putriku? Pangeran yang sedari tadi mendengar perkataan mereka pun menjadi marah, dan ia segera memerintahkan pengawal untuk membawa sang putri. Di bawah tatapan dan kejaran pengawal, sang putri berdiri ke tepi pantai di bawah batu karang yang besar. Wahai samudra, biarlah air yang keruh ini menjadi saksi atas niat suci hamba. Jika kebenaran adalah segalanya, biarlah ia abadi dalam jernihnya samudra. Jika pengorbananku adalah kebenaran, maka biarlah alam menjadi saksinya. Sang putri pun akhirnya jatuh ke laut. Seketika itu, tubuh sang putri hilang dan lautan yang awalnya keruh coklat berombak besar kini menjadi tenang, jernih, bening seperti pantulan cermin raksasa. Pangeran yang mendengar itu, melihat kejadian itu pun menjadi takut. Apa ini? Air ini begitu jernih. Aku bisa melihat betapa buruknya duduk di sini. Maafkanlah putri atas keangkuhanku. Sejak saat itu, para rakyat setempat menyebut tempat itu sebagai pantai jernih, yang konon katanya airnya merupakan kesucian dan menjadi pilihan bagi siapa saja untuk menjaga kehormatan kalian. Dongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur, melainkan kompas moral yang akan terus menuntun langkah kita setelah kita tidur atau setelah kita melakukan. Semoga nilai baik yang ada di kisah ini tadi dapat menjadi nilai di hati kita. Semoga kita bisa menerapkannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semeru dan salam literasi.